Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Jumpa kembali dengan Kak Lilis dari Perpustakaan Cinta Baca. Kali ini Kak Lilis ada di Perpustakaan Cinta Baca langsung yang ada di Longraya, dekat stadion yang besar itu loh. Kak Lilis nggak bosan-bosan nih ngajak adik-adik sekalian untuk datang. Ayo datang ke Perpustakaan Cinta Baca. Ada banyak buku-buku baru yang menarik untuk kita baca. Nah, bukan hanya bisa baca, tapi juga bisa pinjam. Tentu saja dengan persyaratan jadi anggota perpustakaan terlebih dahulu. Ada banyak perpustakaan sih. Perpustakaan di Gampong, perpustakaan wilayah, perpustakaan kota, boleh kemana aja. Karena tujuannya adalah untuk kita boleh membaca buku, mendapat begitu banyak kekayaan dari buku. Nah, kali ini Kak Lilis tentu saja juga sudah mempersiapkan satu buku bacaan untuk adik-adik sekalian. Ambil posisi yang nyaman, yang santai. Dengarkan Kak Lilis membacakan cerita untuk kita semua ya. Kira-kira kali ini Kak Lilis baca buku apa ya? Udah kelihatan ya. Kalau yang misalnya dari video ya. Lihat buku yang Kak Lilis mau bacakan berjudul Ibu untuk Choco. Ya, buku ini karangan Keiko Kaza. Ya, jadi buku itu adik-adik semua ada pengarangnya. Buku itu nggak ada simsalabim jadi gitu, enggak. Buku itu semuanya ada pengarangnya. Jadi dengan ada orang yang mengarang buku, menulis buku, terus ada ilustrator namanya yang membuat gambar-gambar dalam buku cerita. Jadi deh buku diterbitkan oleh penerbit. Jadi buku ini jadi sebuah buku ceritanya panjang. Ada pengarang dulu, lalu ada ilustrator, ada penerbit, dan ada penjual buku. Sampai akhirnya buku ini ada di tangan Kak Lilis nih. Dan di tangan adik-adik nih, kalau adik-adik baca juga. Sekali lagi kakak bacain judulnya, Ibu untuk Choco. Kita lihat ya, kira-kira ceritanya seperti apa ya? Si Choco ini kenapa dengan ibunya ya? Kita lihat ya. Oke. Choco ini adalah seekor burung kecil. Pipinya tembem, kakinya bergaris-garis, dan bulunya berwarna kuning. Ya, itulah Choco. Nah, Choco ini seekor burung kecil yang hidup sendiri adik-adik. Ya, dia sendiri dan dia pingin sekali punya ibu. Dia berpikir, kok aku sendiri ya? Di mana ibuku? Aku ingin punya ibu. Gitu kira-kira ya. Lihat nih, si Choco burung kecil yang sedih karena merindukan ibunya. Lalu Choco berjalan. Dia pertama sekali bertemu dengan jerapah. Ya, jerapah yang dilihat Choco adik-adik warnanya sama dengan dia. Sama-sama kekuning-kuningan. Lalu kemudian Choco mendatangi ibu jerapah dan kemudian dia berkata, "Oh, ibu jerapah, apakah kau ibuku?" Tanya ya. "Lihatlah, engkau kuning seperti aku. Apakah kau ibuku?" Wah, kasihan ya adik-adik ya si Choco kecil ini. Lalu kira-kira apa jawab ibu jerapah? "Maaf, tapi walaupun aku kuning sepertimu, tapi aku tidak punya sayap sepertimu Choco," kata ibu jerapah. Adik-adik pernah lihat jerapah nggak? Jerapah itu memang nggak punya sayap. Warnanya ada yang coklat, ada yang kuning, bertotol-totol ya. Nah, totol-totol coklat, kuning, begitu ya. Nah, mungkin mirip kayak si Choco. Warnanya kuning. Tapi tentu saja dia bukan ibunya Choco. Lalu kemana lagi ya si Choco adik-adik? Lihat nih. Berikutnya Choco ketemu dengan hewan lain. Dia bertemu dengan
Hewan apa yang suka ada di es di kutub utara? Kalau adik-adik tahu. Iya, penguin. Choco mendatangi ibu penguin. Lalu kemudian Choco berkata, Ibu penguin, kau memiliki sayap seperti aku. Apakah kau ibuku? Kata si Choco dengan sedih. Dia menatap ibu penguin dengan tatapan yang rindu. Tapi kemudian kira-kira apa jawaban ibu penguin? Ibu penguin bilang begini, maaf Choco, sekalipun aku punya sayap sepertimu, tapi pipiku tidak montok sepertimu. Kata ibu penguin. Kalau adik-adik pernah lihat penguin pasti tahu ya, punya sayap. Bulunya warnanya hitam dan putih. Tapi pipinya nggak montok. Nah si Choco ini dia burung kecil yang pipinya montok. Baru si Choco mikir, aduh aku cari kemana lagi ya. Pikir si Choco sedih. Lalu kemudian berikutnya dia pergi ke menemukan hewan lain. Namanya walrus atau anjing laut. Kalau adik-adik pernah lihat anjing laut di TV, pipinya montok besar lucu. Jadi waktu si Choco bertemu dengan walrus, dengan ibu walrus atau anjing laut ini, dia bilang begini, oh ibu walrus, pipimu besar seperti pipiku. Apakah kau ibuku? Waduh, sedih sekali ya adik-adik suara si Choco. Begitu merindukan mengharap seorang ibu. Lalu ibu walrus ya, kan tahu ya kalau anjing laut ya, wajahnya itu tuh kaku, agak galak. Dia bilang gini, dengar, kakiku ini gak bergaris-garis seperti kakimu. Mana mungkin aku ibumu. Sana, jangan ganggu aku. Wah, si Choco sedih. Udah gak ketemu dengan ibunya, tapi dia juga sudah dimarahi. Aduh sedihnya si Choco adik-adik, kapan dia ketemu dengan ibunya ya? Lihat nih, kemanapun Choco pergi, dia sudah bertanya loh. Dia bertanya kepada unta, dia bertanya kepada kura-kura, kepada kelinci, dan gajah sekalipun. Tapi semua mereka mengatakan bahwa mereka bukan ibunya Choco loh adik-adik. Lalu gimana dengan Choco? Choco mulai sedih. Dia mulai berpikir, kapan, di mana, seperti apa nanti aku bisa ketemu dengan ibuku. Waduh, dia susah menemukan yang benar-benar seperti dirinya. Nah, kemudian waktu dia lagi sedih, dia berada di bawah sebuah pohon. Di seberang sana dia lihat ibu beruang. Ibu beruang itu sedang membelakangi Choco. Ibu beruang sedang panen buah apel. Ibu Choco pakai celemek, maksudnya ibu beruang. Ibu beruang pakai celemek, ada keranjang, lagi petik-petik buah. Buah apel yang merah-merah segar dipetik, dimasukkan ke keranjang. Jadi waktu itu ibu beruang nggak lihat kalau ada Choco di bawah pohon di belakangnya dia. Si Choco waktu lihat ibu beruang dia berpikir, sekalipun ibu beruang berbulu sepertiku, warnanya nggak sama, gitu ya, tingginya nggak sama, nggak mungkin dia ibuku, nggak usah ku tanya lagi, pikir si Choco, dan dia mulai menangis. Bagaimana ini? Pikir si Choco, dia mulai sedih adik-adik. Dia mulai menangis. Nah, waktu dia menangis, ibu beruang yang tadi lagi panen apel dengar. Lalu kemudian dia mendatangi si Choco dan dia bilang gini, aduh, kenapa kamu menangis nak? Kenapa kamu menangis? Dia membelai kepala si Choco. Si Choco sambil menangis. Aku mau ibu. Aku mau seorang
Baru kemudian ibu beruang bilang begini, wah, kamu pengen ibu? Kalau misalnya kamu ketemu dengan ibumu, kira-kira apa yang akan kau lakukan dengan ibumu? Kata ibu beruang. Baru si Joko terdiam ya dari nangisnya adik-adik. Ditanya begitu dia diam. Dia mikir, iya ya, kalau aku punya dan ketemu dengan seorang ibu yang jadi ibuku, kira-kira aku mau ngapain ya? Oh adik-adik, kira-kira dia mau apa ya? Baru dia bilang, kalau aku ketemu ibu, aku ingin dipeluk. Kata si Joko. Oh, ibu beruang langsung memeluk si Joko. Dia bilang, apakah seperti ini dia memelukmu? Kata ibu beruang. Ibu beruang peluk Joko dengan erat. Seperti ini kira-kira? Kata ibu beruang. Terus, kira-kira apa lagi yang akan kau buat dengan ibumu jika kau bertemu? Kata ibu beruang. Lalu si Joko bilang, kalau aku bertemu dengan ibuku, aku tahu aku pasti akan dicium dan disayang oleh ibuku. Kata Joko. Lalu ibu beruang kemudian mencium pipi si Joko yang montok dan gembul itu. Gitu ya, diberikan ciuman yang hangat. Kemudian apakah seperti ini? Kata ibu beruang lagi. Dia cium pipinya Joko berkali-kali. Seperti ini katanya. Wah, Joko senang sekali adik-adik. Lalu kemudian kira-kira apa lagi yang akan dilakukan oleh ibumu dan kamu? Kata ibu beruang. Lalu kemudian Joko jawab lagi, aku pasti akan bernyanyi-nyanyi dan bermain-main dengan ibuku. Kata Joko. Lihat adik-adik, ibu beruang gandeng tangan Joko. Lalu kemudian mereka mulai berputar-putar. Mereka mulai bernyanyi-nyanyi. La 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 la, lili lili. Mereka nyanyi. Seperti ini kata ibu beruang lagi. Apakah seperti yang kita lakukan, yang akan kau lakukan dengan ibumu? Kata ibu beruang kepada Joko. Joko yang sudah senang sekali adik-adik. Terus kemudian dia bilang, iya katanya ya. Betul katanya. Lalu kemudian mereka beristirahat. Mereka santai duduk. Dan kemudian ibu beruang dia menatap Joko dan dia bertanya, kalau seperti itu, semua yang akan kau lakukan dengan ibumu, gimana kalau aku yang jadi ibumu? Kata ibu beruang kepada Joko. Baru Joko kaget. Hah? Kamu? Ibu beruang mau jadi ibuku? Kata Joko si burung kecil. Baru kemudian lihat adik-adik, si Joko bilang begini, tapi kamu nggak punya sayap. Tapi ibu beruang nggak montok pipinya, nggak tembem. Tapi ibu beruang kakinya nggak bergaris-garis. Kata Joko. Ibu beruang membayangkan kalau ibu beruang yang tinggi, pipinya tembem. Bersayap warna kuning kayak si Joko. Lalu kakinya bergaris-garis. Wah, kira-kira ibu beruang kayak apa ya adik-adik? Mereka tertawa bersama-sama membayangkan ibu beruang yang berubah, yang mirip kayak Joko. Mereka ketawa, mereka tersenyum bersama-sama. Tapi kemudian ibu beruang bilang begini sama Joko, ayo ikut ke rumahku, anak-anakku yang lain juga sedang menungguku. Kata ibu beruang, bagaimana kalau kau ikut dengan anak-anakku dan kita makan kue apel? Wah, memang kan tadi ingat, ibu beruang baru panen buah apel. Aku mau buat kue pie apel yang enak untuk anak-anakku. Kata ibu beruang. Dia gandeng tangannya Joko. Mereka berjalan bersama pulang ke rumah. Tentu saja Joko mau. Dia udah berjalan jauh cari ibunya. Dia sudah banyak menangis. Dia sudah mulai lapar. Dia ikut dengan ibu beruang ke rumah ibu beruang. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya adik-adik?
Gimana dengan anak-anak ibu beruang? Kita lihat ya. Waktu sampai di rumah ibu beruang. Ayo kenalan dulu dengan anak-anakku, kata ibu beruang sama Coko. Adik-adik tahu nggak? Anak-anaknya ibu beruang bukan hanya beruang, bukan seekor beruang, tapi ibu beruang punya anak-anak angkat. Lihat nih, Eli si alligator atau buaya. Lalu ada apa ini? Ada hewan-hewan lain yang nggak mirip sama sekali dengan ibu beruang. Nah, ada kuda Nil, dipanggil Hippie atau hippopotamus. Terus ada Piggy, wah si Pig, wah. Jadi anak-anaknya nggak ada yang beruang adik-adik. Si Coko mikir begini, oh iya, anak-anaknya ibu beruang nggak ada yang mirip sama sekali dengan dia, dengan ibu beruang. Lalu kemudian sambil menunggu kue pai apel yang dimasak ibu beruang, mereka berempat yang tentu saja juga nggak ada yang mirip, kuda Nil, buaya, si Piggy, terus juga burung kecil si Coko. Mereka bermain dulu sambil menunggu kue pai apel yang dimasak ibu beruang. Mereka makan bersama-sama, main bersama-sama, dan ketika waktunya tidur mereka dipeluk erat oleh ibu beruang dan mereka tidur bersama. Yeay! Demikian ceritanya adik-adik, ibu untuk Coko. Nah, cerita ini kita belajar sama-sama bahwa si Coko ini udah cari ibunya kemana-mana kan, dia udah sedih gimana. Kadang ibu itu bukan hanya yang melahirkan kita, tapi ibu yang sayang sama kita, ibu yang peduli dengan kita, itu sudah jadi ibu kita ya. Jadi si Coko ini kasihan dia. Ada orang-orang yang mungkin gak seberuntung kita punya ibu, punya bunda di rumah, punya mama, dia gak punya. Tapi ketika dia bertemu dengan orang yang tepat, walaupun gak harus sama, dan dia memiliki keluarga berbeda ya, tapi tetap bisa saling menyayangi dalam satu keluarga. Oke, demikian cerita Kak Lilis kali ini. Berharap semua adik-adik bisa menikmati ya. Ada banyak buku-buku yang lain yang menarik yang bisa dinikmati oleh adik-adik. Jangan lupa datang ke perpustakaan. Nah, sekian dari Kak Lilis pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.